Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Ria dari Puskesmas Petir Kabupaten Serang akan menyampaikan hasil tugas agenda 2 tentang rangkuman modul berorientasi pelayanan, kompeten, dan akuntabel. 1. Berorientasi pelayanan. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Unsur penting pelayanan publik: 1. Organisasi penyelenggara pelayanan publik. 2. Penerima layanan, yaitu orang, masyarakat, atau organisasi yang berkepentingan. 3. Kepuasan yang diberikan atau diterima oleh penerima layanan. Tujuan berorientasi pelayanan: memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, melakukan perbaikan tiada henti. Perilaku berorientasi pelayanan: 1. Mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia. 2. Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. 3. Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. 4. Menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. 5. Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur. 6. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. 7. Memberi pelayanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. 8. Mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik. 9. Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. Adapun contoh penerapan materi pada OPD Puskesmas. Puskesmas merupakan garda terdepan dalam mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang sehat. Hal tersebut karena Puskesmas merupakan fasilitas kesehatan yang terdapat di masyarakat yang terdekat untuk menyelesaikan masalah kesehatannya. Tantangan dan hambatan dalam pemberian pelayanan tentu akan selalu ditemui oleh tenaga kesehatan di Puskesmas. Adanya keluhan terjadi karena pelayanan yang diterima lebih rendah dari persepsi awal atau tidak sesuai harapan. Hal ini akan menjadi pelayanan yang bagi pengguna layanan. Sebaliknya, pengalaman wow akan dirasakan masyarakat jika pelayanan kesehatan mereka terima melebihi persepsi dan ekspektasi awal. Dengan pemahaman tersebut, maka Puskesmas yang memberikan pelayanan prima memiliki ciri kinerja yang baik, ditunjukkan antara lain dengan tercapainya target indikator program atau pelayanan yang tidak ada keluhan atau zero complaint. Perkembangan teknologi informasi termasuk internet dan media sosial selain dapat mendekatkan maupun mempercepat pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Misalnya, informasi edukasi kesehatan, memudahkan pendaftaran, memudahkan metode pemeriksaan. Hal tersebut juga dapat menjadi kesempatan baik bagi Puskesmas dalam mengatasi keluhan masyarakat. Puskesmas dapat menggali informasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat dengan menyediakan wadah pengaduan atau penyampaian saran dan keluhan baik secara digital maupun hotline. Dalam proses menuju pelayanan prima, Puskesmas perlu memperhatikan prinsip pelayanan 4C, yaitu customize, cost, convenience, dan communication. 2. Akuntabel. Pengertian akuntabilitas. Responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab yang berangkat dari moral individu, sedangkan akuntabilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab kepada seseorang atau organisasi yang memberikan amanat. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk melakukan tanggung jawab dari amanah yang dipercayakan kepadanya. Panduan perilaku atau kode etik akuntabel dalam core value. Yang pertama, kemampuan melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, kemampuan menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Yang ketiga, kemampuan menggunakan jabatannya dengan berintegritas tinggi. Pentingnya akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan kontrak antara pemerintah dengan aparat birokrasi serta antar pemerintah yang diwakili oleh PNS dengan masyarakat. Fungsi akuntabilitas publik menyediakan kontrol demokratif, mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, meningkatkan efisiensi dan efektivitas.
Akuntabel dalam konteks organisasi pemerintahan. Yang pertama, transformasi dan akses informasi. Yang kedua, praktek kecurangan, fraud, dan perilaku korup. Yang ketiga, penggunaan sumber daya milik negara. Yang keempat, penyimpanan dan penggunaan informasi pemerintah. Yang kelima, membangun budaya anti korupsi di organisasi pemerintahan. Contoh penerapan akuntabel pada OPD Puskesmas. Membuat hasil analisis berdasarkan keputusan Menteri Nomor Kep 26 MPAN 2/2004 tentang petunjuk teknis transformasi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Ada beberapa keluhan yang teridentifikasi, yaitu pada akuntabilitas kinerja pelayanan publik terkait kelengkapannya sarana dan prasarana, yang dibuktikan dengan kurangnya lahan parkir dan ruang tunggu bagi pasien. Selain itu, tidak disediakannya makanan bagi pasien rawat inap walaupun sudah ada sosialisasi makanan yang boleh dimakan oleh pasien. Contoh lainnya, misalnya waktu pelayanan yang lama, antri lama, tindak lanjut keluhan belum optimal. Pihak Puskesmas selalu berusaha memberikan yang terbaik sesuai standar peraturan. Namun kadangkala banyaknya tugas yang diembankan dengan waktu terbatas membuat beberapa hal yang seharusnya diperbaiki menjadi terlewatkan. 3. Kompeten. Kompetensi merupakan perpaduan aspek pengetahuan, knowledge, keterampilan, skill, dan sikap attitude yang terindikasikan dalam kemampuan dan perilaku seseorang sesuai tuntutan pekerjaan. Kompetensi menjadi faktor penting untuk mewujudkan pegawai profesional dan kompetitif. Kompetensi meliputi kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kontroler. Tujuan pembelajaran kompeten memahami konteks lingkungan strategis yang mempengaruhi pengelolaan dan tuntutan karakter dan kepentingan ASN yang sesuai, memahami kebijakan dan pendekatan pengelolaan ASN, memahami dan peka terhadap isu-isu kritikal dalam proses penyesuaian kompetensi ASN, memahami pentingnya pengelolaan pengembangan ASN dan konteks pembangunan nasional dan pertangan global, mampu mengajukan pemikiran-pemikiran kritis dalam penguatan kompetensi ASN di lingkungan instansi dan konteks nasional serta global. Menjelaskan aspek kompeten secara konseptual teoritis dengan perilaku terus belajar dan mengembangkan kapabilitas diri, menjelaskan paduan perilaku kompeten sebagai wujud nilai kompeten sebagai bagian dari nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Pendekatan pengembangan kompetensi. Terdapat dua pendekatan pengembangan yang dapat dimanfaatkan pegawai untuk meningkatkan kompetensinya, yaitu klasikal dan non-klasikal. Perilaku kompeten. Yang pertama, berkinerja dan berakhlak. Yang kedua, learn, unlearn, dan relearn. Yang ketiga, meningkatkan kompetensi diri. Yang keempat, membantu orang lain belajar. Yang kelima, melakukan tugas terbaik. Sebagai contoh permasalahan yang berkaitan dengan kompetensi pengetahuan, yaitu tenaga medis perlu meningkatkan wawasannya dengan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, sehingga akan memberikan kualitas pelayanan lebih baik dan lebih maksimal terhadap pasien. Kemampuan tenaga medis pada Puskesmas masih ditentukan beberapa pegawai yang terlambat dalam menyelesaikan pekerjaan, seperti lamanya proses penyelesaian pekerjaan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya SDM. Selain itu, pada keterampilan ditemukan tenaga medis yang tidak selalu mengetahui apa yang dibutuhkan pasien, seperti menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan pasien maupun keluarga pasien. Selain itu, terdapat pula permasalahan pelayanan medis, yaitu adanya pasien yang melakukan komplain karena menunggu dokter terlalu lama. Seharusnya dokter datang tepat waktu sehingga dapat melayani pasien dengan jumlah yang banyak dan menjadikan pemeriksaan pasien dengan waktu yang lebih cepat jika dokter bisa datang tidak terlambat dan lebih cepat dari waktu yang ditentukan.